Eh, Suara saya kedengeran tidak? Dengar Bapak. Oke, baik. Iya, Pak, kedengaran. Baik, Bapak. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. marilah kita buka pertemuan ini dengan membaca doa bersama. Berdoa mulai. Oke, pada siang hari ini kita akan membahas tentang eksistensialisme dan implikasinya dalam pendidikan. Kalau sebelumnya kita belajar tentang minggu kemarin? Aliran pragmatisme, Bapak. Oke, aliran pragmatisme. Minggu sebelumnya kita belajar tentang pragmatisme yang kecenderungan cara berpikirnya itu cenderung pada hal-hal yang bermanfaat. Artinya pengetahuan yang benar itu adalah pengetahuan yang ada manfaatnya secara praktis. Jadi dengan demikian maka kebenaran itu, hal yang dianggap benar itu adalah hal yang ada manfaatnya, ada nilai kebermanfaatannya, yaitu bermanfaat secara praktis. Hari ini kita akan memahami apa yang dimaksud dengan eksistensialisme. Nah, eksistensialisme ini masuk dalam kategori pemikiran yang mengutamakan nilai-nilai juga, karena kalau kita perhatikan dari kata-kata eksisten itu artinya adalah keberadaan. Berarti eksistensialisme ini adalah orang-orang yang berpikir tentang pentingnya keberadaan, urgensi dari keberadaan itu sendiri. Nah, oleh karenanya ya aliran filsafat atau aliran pemikiran eksistensialisme ini memahami bahwa manusia itu memiliki kebebasan untuk bertindak. Manusia itu ya, ini adalah asumsi dari aliran eksistensialisme. Sebagaimana kita ketahui bahwa asumsi itu menjadi dasar dari pijakan kita berpikir gitu ya. Jadi sebelum kita memutuskan atau menyimpulkan sesuatu secara general, itu tentu didasarkan pada asumsi-asumsi. Nah, salah satu asumsi dari eksistensialisme ini adalah bahwa manusia itu memiliki kebebasan untuk bertindak dan menentukan benar salah. Kenapa? Karena manusia itu memiliki kesadaran, memiliki akal berpikir, memiliki kesadaran sehingga dia merasa ada di suatu tempat dan lain sebagainya. Oleh karenanya, ya, eksistensialisme itu mempersoalkan tentang keberadaan manusia. Tentu keberadaan manusia itu akan berbeda dengan keberadaan makhluk lain, seperti keberadaan hewan, keberadaan tumbuhan, keberadaan benda-benda mati dan seterusnya. Itu tentu berbeda. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya tentu pada kata kunci kebebasan ini, bahwa keberadaan manusia itu sangat nyata. Keberadaan manusia itu sangat nyata karena dia memiliki kebebasan. Sementara makhluk-makhluk lain, tumbuhan, hewan dan sebagainya, ya tidak memiliki kebebasan layaknya sebebas-bebasnya sebagaimana apa yang dirasakan oleh manusia. Dia bisa bebas berpikir, dia bisa bebas merasakan, dia bebas bisa menentukan hidupnya dan seterusnya. Oke. Salah satu tokoh dari eksistensialisme itu adalah Søren Kierkegaard, yang menyatakan bahwa eksistensi manusia itu tidak statis. Keberadaan manusia itu tidak statis, tidak jumut, tidak
tidak bergerak, bukan tidak bergerak ya, bahwa eksistensi manusia itu selalu berubah gitu, maksudnya dari Søren Kierkegaard di sini. Dinamis, selalu berubah. Keberadaan manusia itu selalu berubah dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang dia miliki. Karena apa? Karena manusia itu memiliki keberanian untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan atau apa yang dia anggap mungkin untuk dicapai. Jadi manusia itu memiliki cita-cita dan memiliki apa yang ia inginkan, dan ia bergerak menuju itu. Dia berupaya untuk mencapai hal itu. Nah, dalam proses upayanya itu tentu yang namanya kehidupan manusia itu akan selalu dinamis, akan selalu berubah-ubah. Akan selalu berubah-ubah terhadap semua kemungkinan yang ada. Søren Kierkegaard ini adalah salah satu tokoh utama dari eksistensialisme, bahwa hal-hal yang ada di dunia ini ya tidak penting, kecuali yang penting itu adalah tentang keberadaan. Karena hal yang paling bermakna itu adalah membicarakan tentang keberadaan manusia. Menurut Søren Kierkegaard, setiap individu itu bertanggung jawab untuk memberikan makna bagi hidup dan kehidupan, dan menghidupi makna tersebut secara jujur, orisinil, dan bergairah. Maksudnya adalah bahwa menurut Søren Kierkegaard ini, karena eksistensi manusia itu tergantung kepada bagaimana dia ada di alam semesta ini, bagaimana dia berada, bagaimana dia menjalani keberadaannya di alam semesta ini, maka dia bertanggung jawab untuk memberikan makna yang baik bagi kehidupannya. Dan tentu untuk menghormati keberadaannya di alam semesta ini, maka dia harus melakukan semuanya itu dengan jujur, dengan orisinil, dengan bergairah, dengan semangat gitu ya. Semangat itu bukan berarti meledak-ledak ya, tetapi semangat itu ya ada keinginan-keinginan untuk menjalani kehidupan ini dengan baik, jujur, dan orisinil gitu. Menurut Kierkegaard, manusia itu pada dasarnya tidak membutuhkan pengetahuan sistemik mengenai kebenaran objektif. Jadi sebenarnya manusia itu tidak membutuhkan pengetahuan ya, ilmu-ilmu pengetahuan. Dalam bahasa sederhananya kita katakan manusia itu sebenarnya tidak membutuhkan ilmu pengetahuan, kayak ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan sosial. Itu tidak terlalu dibutuhkan oleh manusia, tidak membutuhkan itu manusia. Yang dibutuhkan oleh manusia itu hanya satu, bagaimana caranya dia hidup. Bagaimana hidup itu? Bagaimana caranya manusia itu hidup? Itu yang perlu dia ketahui. Itu yang perlu diketahui oleh manusia. Bagaimana menjalani hidup. Yang kedua adalah bagaimana membuat pilihan. Karena apa yang dihadapi oleh manusia itu banyak hal dalam hidupnya, maka bagaimana dia membuat pilihan-pilihan. Apa pilihan-pilihan yang paling penting, yang harus dia jalani, yang harus dia pilih dalam hidupnya itu. Dan yang ketiga adalah mengambil keputusan yang benar. Jadi itu adalah hal yang paling urgent yang harus diketahui oleh manusia itu sendiri menurut Søren Kierkegaard. Bagaimana menjalani hidup, bagaimana membuat pilihan, dan bagaimana memutuskan
ya, memutuskan suatu pilihan yang akan dia buat. Karena dengan kemampuan-kemampuan itu ya manusia nanti akan mampu menjalani hidup itu secara lebih bermakna. Hidup itu secara lebih jujur dan bergairah. Dalam perspektif Kierkegaard, kita mudah berbicara tentang agama dan sedikit yang hidup secara jujur dengan ajaran-ajarannya. Nah, ini Kierkegaard menyindir. Karena seringkali kita itu menjalani hidup itu di balik topeng. Seringkali kita menjalani hidup itu secara tidak jujur. Nah, salah satu contohnya adalah dalam bidang agama. Kita mudah berbicara tentang agama, tetapi sedikit yang hidup jujur dengan ajaran-ajarannya. Misalnya, kita bisa katakan bahwa kalau sholat itu ya harus khusyuk. Gitu. Kita gampang berbicara itu. Kalau puasa itu ya harus dengan bertakwa. Ya, kalau kita ambil contoh sholat misalnya ya, kembali lagi ke sholat tadi. Kalau sholat itu ya harus khusyuk gitu ya. Dan kita gampang berbicara itu. Caranya khusyuk itu begini begitu dan lain sebagainya. Kita gampang. Ngomongnya itu gampang. Tetapi secara jujur ya, kita sulit sekali untuk menjalani sholat secara khusyuk itu dengan benar. Jadi maksud dari apa yang dikatakan Søren Kierkegaard hidup secara jujur di sini maksudnya adalah apakah kita benar-benar menjalani hal itu? Apakah kita benar-benar melakukan apa yang kita ketahui itu? Jadi seringkali gitu ya, hidup itu tidak bermakna. Hidup itu tidak eksistensialis menurut Søren Kierkegaard itu karena kita mengetahui sesuatu tapi kita jarang bahkan tidak menjalani apa yang telah kita ketahui itu. Kita tahu bahwa berbuat baik itu akan mendapat pahala, tapi kita jarang atau bahkan tidak pernah berbuat baik. Kita tahu bahwa yang namanya sedekah itu adalah salah satu cara agar tidak miskin. Tetapi kita jarang untuk sedekah dan sebagainya. Artinya kita tidak hidup jujur, tidak jujur menjalani apa yang kita ketahui dan apa yang kita anggap benar itu kita tidak menjalani hal itu dianggap sebagai ketidakjujuran kita terhadap apa yang kita tahui maknanya. Oke. Kita lanjut. Kebenaran merupakan subjektivitas karena manusia tidak mungkin mencapai objektivitas. Jadi dalam perspektif eksistensialis yang namanya kebenaran itu adalah kebenaran subjektivitas, kebenaran yang relatif. Karena manusia tidak akan mungkin mencapai kebenaran yang universal, kebenaran yang objektif. Oleh karenanya, kebenaran yang harus dipahami oleh manusia, karena manusia itu tidak mungkin mencapai kebenaran universal, kebenaran yang objektif, kebenaran yang hakiki, gitu ya. Maka yang harus dipahami oleh manusia adalah kebenaran subjektif dan konkret yang mampu menentukan cara manusia menjalani hidupnya. Jadi kebenaran-kebenaran yang harus dicapai oleh manusia itu adalah kebenaran-kebenaran konkret. Kebenaran-kebenaran yang relatif. Agar apa? Agar manusia itu bisa menjalani kehidupannya. Kebenaran subjektif utama manusia adalah kebenaran moral. Ini. Kebenaran moral dan religius. Kebenaran subjektif manusia adalah kebenaran moral dan kebenaran religius yang harus diserap ajarannya ke dalam eksistensi manusia dan menjalaninya dengan kesadaran prima. Nah, ini yang dimaksud oleh Søren Kierkegaard, bahwa
yang harus dicapai oleh manusia itu adalah kebenaran subjektif, dan kebenaran subjektif itu ada pada kebenaran moral dan religius, termasuk agama ya, kebenaran agama. Nah, itu yang harus dipahami. Dan yang namanya kebenaran agama itu adalah kebenaran subjektif menurut Søren Kierkegaard, bukan kebenaran objektif. Kebenaran objektif. Maksud kebenaran subjektif di sini adalah ada pandangan-pandangan yang itu tentu bisa dianggap benar oleh sekelompok orang, tetapi bisa dianggap tidak benar menurut kelompok orang lain. Gitu. Ini adalah kebenaran subjektif. Meskipun demikian, bagi orang-orang yang menganggap suatu hal itu adalah benar, maka itu harus diserap, harus dipahami dengan betul oleh orang yang menjalaninya, harus diyakini betul, harus dimaknai betul oleh orang yang menjalaninya, dan menjalankan kebenaran-kebenaran itu secara jujur dan orisinil serta bergairah. Kalau kita contohkan, kalau kita adalah umat Islam, maka kita harus pahami ajaran Islam itu dengan baik dan benar, dan kita jalani syariat Islam itu dengan baik dan benar juga, dengan secara bergairah, dengan secara orisinil dan seterusnya. Ini bukan berarti bahwa menjalani syariat Islam secara orisinil itu sama seperti jargon-jargon mereka yang selalu mengajak kepada kembali kepada Al-Quran dan hadis ya, dimana konteksnya itu adalah mereka menginginkan kembali kepada Al-Quran dan hadis secara tekstual, dimana hal itu tidak sesuai dengan manhaj kita ya dalam Islam ya, madhab Syafi'i, dan terutama ya kampus kita ini adalah kampus yang memiliki basic kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tentunya yaitu merujuk kepada ajaran-ajaran para ulama salafus saleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tidak gampang menyatakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah tanpa jelas riwayat guru, riwayat ajaran-ajaran agamanya dan seterusnya. Karena apa? Karena apa yang mereka katakan tentang oleh kelompok-kelompok mereka yang menyatakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah ya pemahaman yang keliru gitu ya. Karena apa? Karena ya kita mengikuti ulama, kita mengikuti para madhab, para imam madhab, mengikuti ulama-ulama salafus soleh itu ya termasuk bagian dari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah itu nggak mungkin bisa dipahami oleh kita sebagai orang awam itu tanpa penjelasan dari para ulama gitu. Gimana kita akan memahami Al-Quran tanpa ulama gitu ya? Gimana akan kembali kepada Al-Quran tanpa ulama kalau kita sendiri nggak paham tentang Al-Quran itu sendiri dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Kierkegaard menyatakan ada 3 tahap bereksistensi pada manusia itu, yaitu yang pertama adalah tahap estetis, yang kedua tahap etis, dan ketiga tahap religius. Pada tahap estetis ini manusia itu berupaya untuk mendefinisikan dan menghayati hidup tanpa memperhatikan nilai baik dan buruk. Biasanya manusia itu ketika masih kecil gitu ya, masih remaja, belum terlalu tahu tentang nilai baik dan buruk, maka dia berupaya, manusia itu secara otomatis dia berupaya mendefinisikan dan menghayati hidup itu, namun tanpa memperhatikan nilai baik dan buruk terlebih dahulu, karena dia tidak mengenal antara nilai baik dan buruk. Pada tahap kedua, baru kemudian manusia itu mulai mempertimbangkan kategori baik dan buruk dalam menghayati hidupnya itu.
Dan pada tahap ketiga adalah tahap ketika manusia itu mulai memusatkan perhatiannya secara intensif terhadap hasrat batin. Jadi dia lebih pada tahap ketiga ini atau tahap religius ini, manusia sudah mulai fokus pada hasrat batinnya, fokus kepada tujuan-tujuan yang bersifat batiniah, tidak lagi bersifat jasmaniah. Dia selalu mencari, pada tahap ketiga ini dia akan selalu mencari kebenaran objektif. Meskipun kebenaran objektif itu sulit dicapai, tetapi manusia itu terus mencarinya. Bahkan tidak jarang hasrat batin ini mengantarkan manusia kepada Tuhan. Jadi hasrat batiniah itu kemauan-kemauan untuk memenuhi kebutuhan batin itu tidak jarang sampai mengantarkan manusia itu kepada Tuhan itu sendiri, pada penghayatan terhadap Tuhan. Nah, ini kalau kita perhatikan orang-orang tua gitu ya, yang semakin tua semakin semangat ke masjid, semakin taat beribadah. Nah, ini orang-orang tua semacam ini masuk ke dalam, bisa dikatakan masuk ke dalam fase tahap religius ini, di mana dia semakin memiliki kesadaran akan hasrat batinnya, akan pemenuhan kebutuhan batinnya, sehingga ya mengantarkan mereka untuk melakukan ibadah-ibadah, yang melakukan ritual-ritual syariat ibadah dengan lebih semangat gitu ya, daripada mereka-mereka yang muda. Ya, kira-kira semacam itu gambaran dari tahap-tahap bereksistensi manusia ini. Oke. Pada dasarnya manusia itu memiliki kecenderungan untuk mendapatkan kebenaran objektif. Namun karena keterbatasan kemampuan manusia, manusia itu susah untuk mendapatkan kebenaran objektif, kebenaran yang hakiki. Itu susah didapatkan. Oleh karenanya manusia itu hanya bisa mendekati kebenaran-kebenaran objektif itu atau kebenaran-kebenaran hakiki itu. Nah, masalahnya, problemnya adalah ketika manusia itu tidak mencapai kebenaran yang hakiki, realitas yang objektif atau realitas yang hakiki, maka hal itu akan menyebabkan manusia mengalami ketidakpastian. Ketika manusia mengalami ketidakpastian, maka dia akan mengalami depresi, mengalami tekanan-tekanan, mengalami tekanan-tekanan batin. Bisa jadi dengan tekanan-tekanan itu dia akan jadi stres gitu ya. Bisa jadi dia mencoba untuk berpikir dengan akalnya untuk tidak terlalu stres, dan justru ya kemudian ketidakpastian itulah yang menjadikan manusia itu memiliki hasrat batin yang tidak terbatas untuk mengenal kebenaran objektif, menghayati hidupnya dengan penuh gairah. Jadi gini, manusia itu selalu ingin tahu ya. Kecenderungan manusia itu adalah selalu ingin tahu. Dan selalu ingin tahu manusia ini puncaknya adalah pada hal-hal yang benar. Siapa yang di antara kita ya sebagai manusia yang tidak ingin tahu mengenai kebenaran-kebenaran? Tentu semuanya menginginkan pengetahuan tentang kebenaran-kebenaran. Apakah ini yang benar, apakah itu yang benar, dan sebagainya. Nah, manusia itu selalu mencari kebenaran-kebenaran hakiki dalam hidupnya. Entah dalam kehidupan sehari-harinya, entah tentang kehidupan sosialnya, entah tentang keilmuannya dan sebagainya. Dia selalu mencari yang paling benar dalam hidupnya.
Namun masalahnya adalah karena kemampuan berpikir manusia, kemampuan yang dimiliki ya oleh manusia itu terbatas, maka manusia itu tidak pernah mencapai kebenaran-kebenaran hakiki itu. Toh kalaupun ada yang mengklaim bahwa inilah yang disebut dengan kebenaran hakiki, gitu ya, tetapi hal itu masih menjadi perdebatan di mana-mana. Bahkan kebenaran-kebenaran pendapat dari para ahli ulama dalam agama misalnya itu masih diperdebatkan antara satu ulama dengan ulama yang lain. Ini artinya ini adalah pendapat-pendapat manusia yang selalu terbuka kemungkinan untuk disalahkan, selalu terbuka kemungkinan diperdebatkan. Namun ya, mau nggak mau, kita sebagai manusia harus menerima salah satu yang dianggap paling mendekati hal yang hakiki. Mau nggak mau harus itu. Meskipun mau nggak mau kita menerima salah satu atau dua hal yang kita anggap itu adalah kebenaran yang hakiki. Nah, justru itulah yang kemudian menjadikan kita itu sebagai manusia memiliki hasrat batin, memiliki keinginan yang kuat untuk terus menggali lagi tentang kebenaran-kebenaran yang hakiki itu. Jadi intinya itu menurut Søren Kierkegaard, manusia itu adalah makhluk yang tidak jelas, makhluk yang bingung dalam menjalani kehidupannya. Oleh karenanya, kalau kita meminjam perspektif Søren Kierkegaard itu, dalam agama Islam itu ada kitab suci, ada nabi, itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengarahkan manusia, memberikan petunjuk kepada manusia agar karena dia bingung menjalani kehidupannya, ini loh ada caranya gitulah. Nanti kamu akan sampai pada tujuanmu hidup. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi adanya kitab suci, adanya nabi itu dalam rangka adalah untuk memberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu ya kalau kita meminjam perspektif Søren Kierkegaard ini. Jadi manusia itu adalah makhluk yang bingung. Karena bingung, plus ditambah dia memiliki kesadaran bahwa dirinya itu tidak tahu apa-apa dan sebagainya, maka manusia itu bereksistensi. Bereksistensi di sini adalah memiliki keinginan, memiliki gairah batin, memiliki hasrat yang kuat untuk menjalani hidup ini dalam rangka mencapai kebenaran objektif. Manusia yang menghayati kebenaran secara setengah-setengah tanpa gairah dan hanya tampilan luar merupakan tanda ketidakautentikan, ketidakauresinalan penghayatan diri dan eksistensinya. Jadi karena eksistensi manusia itu tergantung dari gairahnya dan bagaimana gairah itu dijalani dengan sungguh-sungguh, dengan original, maka mereka yang tidak menghayati atau setengah-setengah dalam menghayati hidupnya itu merupakan ketidakoriginalan eksistensi. Jadi dia setengah-setengah eksistensinya. Dia tidak original. Ketidakoriginalan penghayatan hidup bisa dikatakan sebagai cara menjalani hidup yang palsu dalam bereksistensi. Nah, ini. Oke. Manusia mudah berbicara atau menunjukkan bukti sesuatu, bukti yang tidak benar-benar otentik karena terjebak pada tampilan luar saja. Tidak otentik karena tidak benar-benar menghayati menjadi sesuatu. Ya contoh tadi ya, sholat khusyuk itu ya. Kita mudah berbicara tentang sholat khusyuk, tetapi kita tidak benar-benar menghayati bagaimana sih sholat khusyuk itu yang benar itu, sehingga kita tidak menjadi sesuatu itu, tidak menjadi sholat kita tidak khusyuk gitu. Sholat kita tidak khusyuk. Karena apa? Karena kita tidak otentik, tidak benar-benar menghayati bagaimana menjalani sholat khusyuk itu.
Ya tentunya kalau kita lihat sejarah misalnya di masa sahabat banyak sekali sahabat yang sholatnya khusyuk, sehingga apa ya, ada kisah tentang dimana ketika perang ada yang terkena panah, maka untuk agar panah itu ketika dicabut tidak terasa sakit, mereka terbiasa sholat khusyuk gitu ya, dan meminta sahabatnya itu untuk mencabut panah tersebut sehingga benar-benar tidak terasa gitu ya. Karena dari segi khusyuknya. Nah ini orang-orang semacam itu ya, para sahabat yang bisa semacam itu ya, ini sudah sampai pada menjadi sesuatu itu. Jadi sesuatu. Kita lanjut. Eksistensi yang menipu itu seringkali tidak disadari, tetapi dianggapnya punya orisinal, upaya orisinal. Nah, seringkali itu apa ya? Kita menganggap bahwa kita benar-benar menjalani penghayatan hidup yang benar. Tetapi kita tidak menyadari bahwa itu tidak benar. Nah, itulah yang kemudian dianggap oleh Søren Kierkegaard itu sebagai orisinilitas yang menipu. Menganggap dirinya otentik, asli, ori, tetapi pada dasarnya dia tidak otentik, dia tidak tidak jujur gitu ya, tidak jujur. Keadaan ini dapat menjadi lebih absurd bila dibarengi perilaku gampang menganggap orang lain tidak otentik, munafik, pengecut, dan lain-lainnya, tanpa menyadari kekurangan dirinya yang juga sedang tidak otentik. Nah ini tambah lebih parah ya. Orang yang tidak otentik, orang yang tidak memiliki eksistensi itu adalah orang yang tidak menyadari bahwa dirinya tidak orisinal, tidak mampu menghayati hidup dengan benar. Tetapi ada yang lebih buruk lagi, yaitu dia menganggap bahwa orang lain tidak menganggap orang lain tidak otentik, tidak memiliki penghayatan hidup yang baik dan benar, menganggap orang lain kafir, menganggap orang lain salah. Nah ini tambah buruk lagi ya, tambah lebih parah lagi dari mereka yang hanya sekedar tidak memiliki eksistensi dalam hidupnya. Hidup secara eksistensial adalah ekspresi hidup yang menghayati sedalam-dalamnya makna hidup dan kehidupan yang bersifat subjektif untuk mendekati kebenaran-kebenaran objektif. Maksudnya adalah eksistensi manusia itu ditentukan oleh seberapa besar dia menghayati hidupnya dan menjalani penghayatan hidupnya itu dengan benar. Tentu dalam rangka menghayati hidup dan menjalani hidup itu dengan baik dan benar, dia perlu berupaya untuk mencari kebenaran-kebenaran objektif. Meskipun kebenaran-kebenaran objektif itu disadari oleh manusia tidak mungkin dicapai gitu ya, tetapi minimal manusia itu harus menyadari bahwa upaya yang dia lakukan untuk mencapai kebenaran hakiki itu adalah sebuah proses yang pada akhirnya nanti mungkin setelah mati gitu ya, dia akan sampai pada kebenaran hakiki. Tapi ketika menjalani hidup, dia harus terus mendekati kebenaran hakiki tersebut. Ada sebuah nasihat dari Socrates. Dia berkata, "Gnoti Sioton, kenalilah dirimu." Menurut Socrates, dalam diri manusia itu terdapat hal yang besar sekali, kekuatan yang sangat besar sekali dalam diri manusia. Dalam diri masing-masing kita itu memiliki kekuatan besar. Maka apa? Kalau kita merasa lemah, merasa bodoh, merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa dan sebagainya, maka pesan Socrates, kenalilah dirimu. Kenalilah diri kita itu. Apa yang bisa kita lakukan? Hal
hal luar biasa apa yang bisa kita lakukan itu terkadang tidak dipikirkan, tidak bisa dipikirkan oleh kita, tidak bisa kita rasakan pada diri kita, tetapi kita harus terus berusaha untuk mengenali diri kita sehingga apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita pikirkan itu memang benar-benar keluar pada akhirnya, benar-benar kemampuan kita itu keluar gitu. Maka oleh karena hal itu dalam menjalani kehidupan ini kita harus mencoba segala hal terlebih dahulu. Terlebih dahulu adalah mencoba segala hal. Maksud saya mencoba segala hal ini adalah mencoba segala hal yang baik-baik, menghayati kehidupan ini dengan baik, sehingga pada akhirnya kita menemukan jati diri kita. Baik, kita lanjut. Tokoh yang kedua adalah selain Soren Kierkegaard, ada tokoh yang bernama Paul Sartre, Jean-Paul Sartre. Bagi Sartre, ini berbeda dengan pandangannya dengan Kierkegaard tadi. Bagi Sartre, Tuhan itu tidak ada. Kalau Kierkegaard tadi masih menerima hal-hal yang bersifat religius, jadi bagi Paul Sartre, hal-hal yang bersifat religius itu tidak ada. Tuhan itu tidak ada, kata Sartre. Oleh karenanya manusia itu adalah entitas yang menciptakan hakikat keberadaannya karena ia memiliki kebebasan. Jadi kebebasan dalam perspektif Sartre di sini adalah kebebasan yang murni bebas, tidak terikat oleh nilai-nilai hidup dan sebagainya. Pemikiran Sartre menekankan pada kebebasan manusia. Keberadaan manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan dan mengatur dirinya. Konsep manusia yang bereksistensi adalah entitas yang berada hidup dan berada dengan sadar dan bebas dengan dirinya sendiri. Jadi eksistensi manusia itu adalah entitas keberadaan hidupnya. Bagaimana dia berada gitu ya. Jadi eksistensi manusia itu adalah keberadaan manusia. Ukuran moralitas manusia diciptakan dan dipilih oleh manusia sendiri. Jadi bukan diciptakan oleh bukan diciptakan oleh Tuhan gitu. Tetapi ukuran moralitas, ukuran baik dan buruk itu diciptakan oleh manusia sendiri. Sehingga karena diciptakan oleh manusia sendiri, tanggung jawab moralnya juga ditanggung oleh dirinya sendiri. Jadi meskipun manusia itu eksistensinya itu adalah bebas, kata Sartre, dia memiliki ukuran moralitas. Manusia itu memiliki ukuran nilai baik dan buruk. Kapan dikatakan baik, kapan dikatakan buruk. Dan itu itu diciptakan oleh manusia sendiri. Contohnya dalam hukum misalnya, dalam hukum memakai sepeda motor misalnya, menjalankan sepeda motor di jalan raya misalnya. Aturannya adalah memakai helm, membawa SIM. Ini adalah aturan moral ya, bahwa kalau memakai helm itu baik, kalau tidak memakai helm itu buruk. Ini kan aturan moral ya. Nah, aturan moral itu diciptakan oleh manusia sendiri, dan oleh karena diciptakan oleh manusia sendiri, maka tanggung jawabnya juga diemban oleh dirinya sendiri. Menurut Sartre ya, kita lanjut. Menurut Sartre, eksistensi mendahului esensi. Ini adalah pernyataan yang terkenal sekali. Eksistensi itu mendahului esensi. Yang berarti bahwa seorang individu bebas bersikap dan bertanggung jawab secara independen dan sadar. Jadi tanggung jawabnya itu adalah sikap, dan tanggung jawabnya itu merupakan eksistensi. Dan sikap tanggung jawab itu adalah bukan label ya, peran atau sifat yang diberikan kepada individu. Esensi. Karena esensi itu biasanya memuat sifat ya, memuat label, memuat peran atau memuat sifat. Esensi itu adalah sifat dari sesuatu.
Dan dalam perspektif Sartre, eksistensi itu mendahului esensi. Ya, sikap itu mendahului sifatnya. Artinya sebelum sifat itu diberikan kepada seseorang, sebelum sifat sesuatu itu dinisbahkan kepada orang, maka orang itu sebenarnya bereksistensi dulu, melakukan sesuatu, bertanggung jawab terhadap sesuatu, baru kemudian kita katakan orang itu jujur. Nah, kalau kita sematkan kata jujur kepada seseorang, maka penyematan jujur itu adalah esensinya. Tetapi sebelum esensi itu ada, maka orang itu sebenarnya pada awalnya bereksistensi, melakukan suatu kegiatan, di mana dengan suatu kegiatan itu maka orang itu kemudian kita cap dengan jujur. Nah, inilah gambaran dari pernyataan Sartre tentang eksistensi mendahului esensi. Eksistensi manusia itu dimulai sejak memilih nilai dan memutuskan tindakan dalam menjalani kehidupan. Memilih nilai mana? Apakah dia memilih nilai baik atau buruk? Misalnya dalam kehidupan sehari-hari mencari nafkah, misalnya mencari uang. Apakah dia memilih cara yang baik mencari uang atau dengan cara yang buruk, dengan menipu misalnya. Nah, jadi eksistensi individu tersebut dimulai sejak memilih nilai apa yang akan dia jalani dan memutuskan tindakan apa yang akan ia jalani dalam kehidupan itu. Nah, oleh karena manusia itu bebas memilih, maka manusia memiliki kebingungan terhadap keputusan yang harus diambil. Bahkan terkadang manusia merasa takut dan muak harus memilih nilai. Nah, seringkali pilihan nilai itu bukan hanya satu dua, bukan hanya baik dan buruk. Kadang antara yang baik dan yang buruk itu tidak bisa diketahui oleh manusia mana yang terbaik bagi dirinya. Akan banyak sekali pilihan-pilihan dalam hidupnya, dalam menjalani kehidupan ini. Contoh misalnya mahasiswa, ketika menjadi kalian ketika menjadi mahasiswa misalnya, tentu dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa ini akan banyak persoalan-persoalan hidup, baik secara sosial, individual, dengan teman, dengan masalah keuangan, masalah emosi, masalah intelektual dan sebagainya. Itu berbagai macam hal yang dihadapi oleh kita, dan tentunya banyak pilihan-pilihan. Karena dari saking banyak pilihan, terkadang kita itu bingung memilih mana yang harus dikerjakan dulu, mana yang harus diputuskan terlebih dahulu. Kita ya menjalani itu ya sesuai dengan insting kita, kadang dengan akal sehat kita, kadang tidak dengan akal sehat kita. Ya, kita hanya sekedar menjalani kehidupan ini, memutuskan sesuatu dengan ya perasaan kita gitu, atau dengan akal sehat kita dan seterusnya. Itu ya seringkali tanpa pertimbangan apapun, ya yang penting saya menjalani ini dan itu gitu. Dan itu merupakan sebuah keputusan dari kita gitu. Nah, kadang orang yang menyadari banyak pilihan-pilihan itu seringkali ya merasa takut dan muak harus memilih, sehingga ketika dia merasa muak untuk memilih, yang dia lakukan adalah dengan tidak memilih, dengan mager di rumah misalnya, dengan tidak melakukan apa-apa, dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa dan seterusnya. Nah, ini bisa jadi menurut Sartre, orang yang tidak melakukan apa-apa, yang tidak melakukan kegiatan apa-apa dan seterusnya, karena dia sudah berada pada tahap muak harus memilih nilai-nilai yang harus dia jalani dalam menjalani kehidupan ini gitu.
meskipun individu itu sampai pada merasa takut untuk memilih, muak harus memilih, tapi dia harus memilih. Untuk itu bagi Sartre, memilih tindakan sebaiknya tidak usah berharap akan nilai. Saran dari Sartre, ya kita menjalani kehidupan itu ya pilih aja tindakan, pilih aja nilai-nilai yang harus kita jalani itu tanpa kemudian mengharap nilai akhirnya akan seperti apa, akan menjadi apa. Yang pasti menurut Sartre, kalau kita memilih suatu perbuatan baik atau suatu nilai yang baik dan yang kita anggap itu baik, maka ya tentu hal itu adalah suatu hal yang baik untuk kita jalani meskipun kita nggak tahu hasilnya nanti akan menjadi apa. Meskipun nanti kita nggak tahu apakah pada akhirnya dengan hal yang baik itu, dengan nilai-nilai baik itu kita akan menjadi lebih baik atau lebih buruk dan sebagainya, kita nggak tahu. Pasti pilih tindakan itu, manusia itu harus terus bergerak, harus terus melakukan sesuatu dan tidak usah berharap akan menjadi seperti apa. Tokoh yang ketiga adalah Nietzsche. Nietzsche ini juga terkenal dengan Tuhan ya. Dia menganggap bahwa Tuhan itu sudah mati. Karena apa? Karena dalam pandangan Nietzsche, manusia itu sudah banyak tidak jujur dalam dalam menjalani ibadahnya terhadap Tuhan. Banyak kamuflase dalam meyakini tentang Tuhan. Lebih banyak ketidakjujuran yang dijalani oleh manusia tentang Tuhan itu, sehingga Tuhan itu kemudian dianggap mati ya. Karena apa? Karena ya ditipu oleh kejujuran manusia itu sendiri. Sehingga ya bagi manusia itu ya menurut Nietzsche Tuhan itu sudah mati. Tuhan itu sudah tidak dianggap lagi gitu istilahnya. Oke. Eksistensi manusia ditandai dengan keinginan untuk berkuasa. Menurut Nietzsche itu manusia itu gairah manusia. Kalau Kierkegaard tadi kan gairah manusia itu lebih kepada gairah religius gitu. Gairah moral gitu ya. Menjalani hidup itu dengan nilai-nilai moral, dengan nilai-nilai religius. Kalau menurut Sartre tadi, gairah hidup manusia itu, eksistensi manusia itu tergantung pada gairah hidupnya dalam menjalani nilai-nilai moral. Nah, kalau dalam pandangan Nietzsche, eksistensi manusia itu tergantung pada gairahnya untuk berkuasa. Nah, ini gairah hidupnya untuk berkuasa. Untuk itu manusia harus menjadi manusia yang super, yang mempunyai mental majikan, bukan mental budak. Nah, ini kata Nietzsche. Eksistensi manusia itu tergantung pada gairahnya untuk menguasai, dan untuk bisa menguasai manusia itu harus memiliki mental yang baja, mental yang kuat. Menjadi orang yang atau menjadi manusia yang super, yang memiliki mental baja, dapat dicapai dengan menghadirkan penderitaan bagi dirinya. Karena dengan menderita, orang akan berpikir lebih aktif dan akan menemukan dirinya sendiri. Nah, sesuai dengan pepatah yang mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu ya. Sesuai dengan pepatah itu ya. Artinya apa? Kalau seorang individu itu kalau ingin sukses, maka dia harus menjalani penderitaan terlebih dahulu, perjuangan yang penuh dengan penderitaan tentunya. Harus menjalani berbagai protokol kehidupan yang menjadikannya dia itu bermental baja, memiliki wawasan yang luas dan seterusnya, sehingga pada akhirnya dia mampu mencapai apa yang dia cita-citakan. Tentu ya kalau kita lihat
dari sejarah tokoh-tokoh orang besar itu ya mereka tentu memiliki perjuangannya masing-masing dengan caranya masing-masing dan penuh dengan penderitaan dan sebagainya. Nah ini saya kira warning ya buat kita ini. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, ya, kita harus menjalani berbagai macam cobaan-cobaan. Karena kayaknya hukum alamnya memang demikian. Hukum alamnya itu memang demikian. Kalau kita ingin sukses, kita harus lebih banyak berusaha, lebih banyak berkorban, mengorbankan hal-hal kesenangan-kesenangan misalnya. Untuk selanjutnya kesenangan itu kita tunda pada akhir dari hidup kita. Untuk sementara ini kita berjuang, nanti tentu akan ada hasilnya. Tujuan kalau ini tokoh yang keempat adalah Heidegger, Martin Heidegger. Tujuan pemikiran Heidegger berusaha menjawab pengertian dari being, pengertian dari keberadaan itu sendiri. Dia berpendapat bahwa adanya keberadaan itu terletak pada eksistensinya. Sama ya dengan konsep umum dari eksistensialisme itu adalah bahwa keberadaan itu atau eksistensi itu ditentukan oleh keberadaan manusia. Keberadaan, bagaimana dia berada. Kalau dalam perspektif Kierkegaard tadi, bagaimana manusia itu berada itu dengan cara menghayati nilai-nilai religius, menghayati nilai-nilai moral. Kalau menurut Sartre itu keberadaan manusia itu dengan cara menghayati nilai-nilai moral. Kalau menurut Nietzsche, keberadaan manusia itu dengan cara hasrat ya, menghidupkan hasrat untuk menguasai, segala sesuatu, dan untuk itu dia harus menjalani penderitaan dalam hidupnya, seperti itu. Oke, realitas being tidak sama dengan sebagai being ada pada umumnya. Artinya realitas keberadaan itu tidak sama sebagai keberadaan yang ada pada umumnya. Sesuatu yang mempunyai ada dan di dalam ada sangat bertolak belakang dengan ada sebagai pengada. Heidegger menyebut being sebagai eksistensi manusia, dan sejauh ini analisis tentang being biasa disebut sebagai eksistensi manusia. Ya. Jadi keberadaan manusia itu memang berbeda dengan keberadaan benda-benda lain. Karena manusia itu sekali lagi memiliki kesadaran, memiliki pikiran, di mana dengan pikirannya itu manusia memiliki kesadaran ruang dan waktu. Kesadaran di mana dia berada dan kapan dia berada dan apa yang harus dia lakukan dengan keberadaannya itu. Oke. Kita lanjut pada implikasinya. Eksistensialisme ini tentu akan berpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran pendidikan mengenai tujuan pendidikan, karena dalam perspektif eksistensialisme itu keberadaan manusia itu tergantung pada bagaimana dia menjalani, menghayati hidupnya. Maka tentu tujuan pendidikannya itu lebih mengarah kepada penghayatan bagaimana agar manusia itu mencapai sesuatu dengan penghayatan hidupnya. Ya. Nah ini ya, jadi mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya, pemenuhan diri, dan memberi bekal pengalaman yang luas dan komprehensif dalam semua bentuk kehidupan. Setiap individu memiliki kebutuhan dan perhatian yang spesifik berkaitan dengan pemenuhan dirinya, sehingga dalam menentukan kurikulum tidak ada kurikulum yang pasti dan ditentukan berlaku secara umum. Nah ini maksudnya adalah bahwa eksistensi manusia itu kan tergantung pada penghayatan hidupnya. Maka
materi-materi apapun itu boleh diberikan, dan tentu tujuan dari pendidikan itu sendiri mengarah kepada pemenuhan hasrat diri manusia itu. Peran pendidik menurut eksistensialisme adalah sebagai pembimbing ya, dan mengarahkan siswa dengan seksama sehingga siswa itu mampu berpikir secara relatif. Jadi siswa itu peran pendidik di sini adalah membimbing dan mengarahkan, bukan mendoktrin. Bukan mendoktrin di sini adalah memberikan pelajaran-pelajaran yang pasti gitu. Tapi pendidik di sini berperan sebagai pembimbing, dia memberikan berbagai macam bahan pelajaran, di mana bahan pelajaran itu nanti membantu siswa untuk berpikir secara relatif, berpikir secara dengan open minded, berpikir secara luas. Open minded di sini adalah terbuka pikirannya, sehingga kebenaran-kebenaran yang dicapai oleh siswa itu ya mereka menyadarinya bahwa kebenaran itu adalah kebenaran yang relatif, bahwa itu adalah masih terbuka kemungkinan untuk didapatkan. Peserta didik. Nah, ini peserta didik, aliran eksistensialisme memandang bahwa siswa itu adalah makhluk rasional dengan pilihan bebas. Oleh karenanya siswa itu harus dipandang sebagai makhluk yang utuh, yang memiliki akal pikiran, rohani dan jasmani, yang semua itu memiliki kebulatan kesatuan gitu. Maksudnya di sini adalah kesatuan yang perlu dikembangkan melalui proses pendidikan itu. Ya, karena peserta didik itu dipandang sebagai individu yang bebas, maka jangan sampai pendidikan itu membelenggu peserta didik itu sendiri. Nah, kurikulum yang ideal menurut eksistensialisme adalah kurikulum yang memberi kebebasan individual kepada siswa seluas-luasnya. Metodenya juga begitu. Metodenya itu adalah metode yang harus bisa merangsang intensitas kesadaran si siswa dalam pencarian proses kebenaran, dalam pencarian kebenaran-kebenaran, baik kebenaran ilmiah maupun kebenaran sosial, kebenaran hakikat diri dan seterusnya. Tapi metode yang paling cocok menurut eksistensialisme itu adalah metode penyadaran siswa. Evaluasinya ya, evaluasinya adalah tentu evaluasi yang mengarah kepada kepentingan, tentu ya, itu mengarah kepada kepentingan si peserta didik. Nilai baik dan buruk itu tentu itu kan ditentukan secara relatif oleh manusia. Maka evaluasinya itu tentu ditentukan sesuai dengan tingkat kesadaran individu peserta didik. Proses belajar mengajar di sini dalam perspektif eksistensialisme, pengetahuan itu tidak diberikan secara dengan cara mendoktrin mereka, tetapi pengetahuan itu ditawarkan kepada siswa. Sehingga karena ditawarkan ada berbagai macam opsi ya, opsi kebenaran-kebenaran, maka nanti akan terjadi dialog antara siswa dan guru, dan kesimpulannya itu kemudian diserahkan kepada siswa. Oke, saya kira ini adalah presentasi yang cukup panjang karena materinya cukup banyak ya sebenarnya, dan ini ya termasuk sebagian saja yang bisa saya sampaikan. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa.
saya share. Oke, mungkin ada pertanyaan. Ini tidak kameranya boleh dimatikan kok. Ini dihidupkan semua, banyak datanya berarti. Ya. Saya kira kameranya dimatikan semua. Gak apa-apa dimatikan kameranya. Yang penting audionya nanti kalau ingin bertanya dihidupkan. Ya, silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ini gak ada pertanyaan karena bingung atau gimana ya. Intinya begini ya, eksistensialisme itu adalah aliran pemikiran yang menyatakan bahwa keberadaan manusia itu ditentukan oleh bagaimana penghayatan hidupnya. Bagaimana manusia itu menghayati hidup. Nah, penghayatan hidup itu menentukan eksistensinya. Semakin baik dia menghayati hidupnya, semakin baik eksistensi manusia itu sendiri. Semakin dia setengah-setengah menjalani penghayatan hidupnya itu, ya semakin setengah-setengah dia bereksistensi. Artinya eksistensinya palsu. Itu kira-kira kesimpulan umum dari eksistensialisme. Nah, oleh karenanya implikasi dalam pendidikan, ya, karena menurut eksistensialisme itu hakikat manusia itu adalah tergantung pada penghayatan hidupnya, maka pendidikan itu harus mengarahkan manusia itu memiliki kesadaran atas penghayatan hidup. Penghayatan hidup itu ya seperti menjalani kehidupan sehari-hari. Misalnya seberapa besar Anda menghayati hidup Anda sebagai mahasiswa, seberapa besar Anda menjalani kehidupan Anda sebagai seorang anak, seberapa besar Anda menghayati kehidupan Anda sebagai seorang muslim, seberapa besar Anda menjalani kehidupan sebagai seorang sahabat, seberapa besar Anda menghayati hidup Anda ini sebagai seorang tetangga. Ya kira-kira seperti itu gambaran dari eksistensialisme. Ya, mungkin ada yang ingin tanya. Enggak ada. Enggak Pak, Enggak ada. Siang-siang pas ngantuk-ngantuknya ini ya. Apa minggu depan sore aja? Enggak Pak, sambil ngabuburit sore Pak. Ngabuburit Iya sore. Pak, Ya? sore Pak. Ya oke. Jadi ini ya. Jadi meskipun pakai Google Meet, nggak ada kewajiban mahasiswa untuk menghidupkan kamera. Silakan sambil boleh sambil direkam ya, untuk takutnya pengen ingat-ingat kembali apa yang saya sampaikan. Silakan sambil direkam secara audio boleh, nggak apa-apa. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita bahas siang hari ini bermanfaat. Amin. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Amin. Majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.